Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita tahu kullu ni'matin, seluruh nikmat yang ada pada diri kita faminallah, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebutkan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah bahwa Allah alladzi khalaqana wa razaqana, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menganugerahkan rezeki kepada kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena sebaik-baik bekal kita fa inna khairaz zadid taqwa, sebaik-baik bekal kita untuk menuju kampung yang kekal dan abadi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwasannya al-qayyis, orang yang cerdas itu, siapa orang yang cerdas? Siapa yang disebut orang yang cerdas? Siapa yang dimaksud dengan orang yang cerdas? Orang yang menyiapkan bekal untuk kematiannya. Ya, ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar annahu qal, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor, maka datanglah seorang pemuda dari Ansor. Sekali lagi, orang Ansor berarti ini adalah orang-orang Madinah. Adapun muhajirin adalah orang-orang Mekah yang pindah dari Mekah menuju Madinah. Faja'ahu rajulun minal ansor fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qala, maka sahabat dari Ansor ini mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal, ya Rasul, mukmin seperti apakah yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, muslim yang paling utama, muslim yang paling baik di sisi Allah adalah muslim yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Akhlak kepada siapa? Pada orang lain. Maka ada satu kitab yang bagus, Minhajul Muslim. Di sana disebutkan tuh di antara adab dan akhlak. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan suatu saat Allah memudahkan kita dalam mempelajari kitab tersebut. Ya. Jadi mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Qala fa ayyul mu'mini akyas, ya Rasul, kemudian siapa mukmin yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil maut dzikron, mukmin yang paling cerdas adalah seorang mukmin yang dia senantiasa banyak mengingat kematian. Apakah cukup mengingat? Tidak ternyata. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas, termasuk juga ya, dia paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Ini mukmin yang paling cerdas, banyak mengingat kematian dan dia banyak persiapannya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ya, kemarin kita sampaikan ya, dalam pembahasan Al-Usul Ats-Tsalatsah kita sebutkan bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan alam barzakh, dan itu adalah alam apa? Pertama, kehidupan akhirat. Ya. Jadi inilah muslim yang terbaik.
Maka perbanyak mengingat kematian dan mari kita memperbaiki diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan masing-masing mempersiapkan dirinya apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kemudian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang sudah kita lakukan, bekal apa yang sudah kita siapkan. Orang yang akan perjalanan jauh, dia menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Seorang musafir, dia mempersiapkan bekal. Orang yang bekerja di luar negeri, ya, dia akan memperbanyak bekal agar dia nanti bisa pulang ke kampung halamannya dalam keadaan sukses. Sama, kita akan perjalanan jauh menuju kampung yang kekal dan abadi. Kampung halaman kita di mana? Surga, Masya Allah. Nah, maka persiapkan bekal sebaik-baiknya. Maka mari kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang baik. Ya Ustadz, saya kan masih muda Ustadz. Saya belum 15, belum 16, masih 14. Yang namanya al-maut, kematian itu tidak harus menunggu tua. Paham ya? Maka mempersiapkan diri sebaik-baiknya, perbanyak amal kebaikan. Toh kalau kita memperbanyak amal kebaikan, setidaknya dampaknya kepada diri kita sendiri. Orang tua kita dapat kebaikan-kebaikan kita. Maka salah satu cara bentuk berbakti kepada orang tua adalah kita memperbanyak amal kebaikan. Fa insyaallah orang tua kita akan dapat pahala kebaikan yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, para hadirin juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, akhlak terbaik, mendapat sebutan Khalilullah sebagaimana Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat sabar. Bahkan Allah sebutkan isbir kama sabra ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Kesabarannya luar biasa. Ya, kesabarannya bukan setebal atau setipis tisu, tidak. Kesabaran yang sudah teruji. Bagaimana Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahandanya, kemudian ibundanya, kemudian ketika beranjak dewasa, ketika sudah menikah, ditinggal pamannya dan istrinya di tahun yang sama, sampai disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Bagaimana dalam berdakwah diuji, dicaci maki, dikatakan gila, ujian yang terus bertubi-tubi. Tapi itulah sebuah perjalanan kehidupan. Kita tidak akan bisa membuat semua orang ridho, tapi yang harus kita lakukan adalah agar membuat Allah ridho pada kita. Kalau membuat ridhonya manusia nggak akan selesai. Karena yang namanya manusia ada like, ada dislike. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi selama itu berada di jalan Allah, selama itu ada di atas jalan ketaatan, maka lakukan. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, apalagi untuk kehidupan akhirat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah dan jangan berputus asa. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab makan, yang insyaallah kita masuk di poin-poin menjelang akhir pembahasan tentang adab makan. Di antara pernah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu tentang adab makan, yaitu bagaimana tata cara duduk bagi orang yang makan. Disebutkan Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau pernah berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada seorang yang berada di dekat beliau, di mana Rasulullah menyampaikan, Rasul bersabda, la akulu muttaqian. La akulu muttaqian. Dalam riwayat yang lain, la akulu wa ana muttaqiun. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan. Rasul menyampaikan la akulu wa ana muttaqiun atau la akulu muttaqian. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Dalam kitab Taudhihul Ahkam, ini kita memahami kata muttaqian agar nanti kita tidak salah persepsi dan tidak salah dalam menjustifikasi seseorang. Seperti apa bersandar itu yang dimaksud. Ya. Dalam kitab Taudhihul Ahkam disebutkan Ibnul Athir rahimahullah berkata, yang dimaksud muttaqian adalah condongnya kita ketika duduk bersandar pada salah satu sisi. Entah itu ngiwo, entah itu nengen, atau itu ke belakang. Yang dimaksud bersandar. Bisa saja orang itu bersandar dengan tangannya. Bisa saja orang itu bersandar dengan apa? Tembok atau apapun yang ada di sekitarnya. Itu semua dimaksud dengan muttaqian. Dalam Fathul Bari disebutkan pula ittika atau muttaqian di sini ya ikhtalafal ulama atau ikhtilaful ulama berselisih. Ada yang mengatakan pokoknya bersandar ketika makan dalam bentuk apapun maka dikatakan bersandar. Ada pula yang menjelaskan yang dimaksud adalah condongnya seseorang pada salah satu sisi. Ya. Ada pula yang mengatakan menyandarkan badannya pada tumpuan tangan kirinya. Nah, seperti ini. Kemudian tangan kanannya makan. Ya, kan sering kita lihat orang tangan kirinya menyandarkan, kemudian tangan kanannya makan. Itu yang dimaksud oleh sebagian ulama. Dan Imam Malik, ya, dari perkataan Imam Malik yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya isyarat seluruh segala macam bentuk bersandar tidak terkhusus pada cara duduk tertentu. Yang penting bersandar maka disebut apa? Muttaqian. Fahimtum? Ya. Pun ada sebuah riwayat disebutkan di sini bahwa seseorang itu diperintahkan makan dengan penuh tawadhu. Ya, dengan penuh tawadhu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la aqulu muttaqian innama ana abdun aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagai layaknya seorang hamba. Dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Jadi Rasul tidak pernah makan sambil bersandar. Ya, tidak pernah. Adapun tentang hukumnya, ya, apakah duduk bersandar saat makan itu masuk kategori haram ataukah makruh? Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwasanya duduk bersandar ini kategorinya adalah makruh atau dibenci. Ya, dibenci. Artinya dibenci, Rasul nggak senang atau ini nggak disenangi gitu loh. Nah, kalau sudah nggak disenangi kenapa harus dilakukan? Ya, jadi hukum makan sambil bersandar, Ibnul Qasas mengatakan bahwa hal ini hanya dimakruhkan untuk Nabi. Namun Imam Baihaqi mengatakan yang lain pun dimakruhkan makan sambil bersandar. Karena cara makan seperti ini berasal dari para raja non-Arab. Ya, makan sambil bersandar itu bukan dari tuntunan dan ajaran Nabi, melainkan dari siapa tadi? Raja-raja non-Arab. Fahim belum sampai sini? Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi tinggalkan makan dan minum sambil bersandar. Karena Rasulullah la akulu muttaqian. Aku tidak makan sambil bersandar. Bukankah raja-raja
Ya, dari kalangan non-Arab mereka makan sambil bersandar di atas dipan-dipan atau di atas kursi-kursi mewah dan megah mereka. Ya, sambil diperhatikan oleh bawahan-bawahan mereka. Dan Islam tidak. Ya, Islam tidak demikian. Jadi ini yang harus dipahami. Dan tadi kita sebutkan dari Abdullah bin Bushr, beliau mengatakan, semoga Allah meridai beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diberi hadiah seekor kambing. Kemudian Rasulullah duduk bersimpuh di atas kedua lutut. Ini juga salah satu duduk Rasulullah saat makan. Duduk bersimpuh di atas kedua lutut. Ya, lutut beliau yang dijadikan sebagai apa? Tumpuan. Lalu ada seorang badui bertanya, duduk model apa ini? Lantas kata Rasulullah, innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alani jabbarun anidan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai seorang hamba yang pemurah dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang kejam dan keras. Ini Rasulullah. Rasul ya tawadhu dalam makannya. Tidak bersandar, menunjukkan apa tadi? Sebagaimana orang-orang raja-raja di luar Arab sana, ya, atau selain orang Arab. Nah, itu diantaranya. Kemudian disebutkan pula di poin berikutnya, terkadang saat Rasulullah itu sibuk atau bahkan mungkin kita sibuk, kita itu makan ya dengan cepat. Makanya di antara adab makan, duduknya itu di antara yang sering kita ketahui adalah seseorang duduk di bawah salah satu kaki. Artinya apa? Tidak berlama-lama saat makan. Ya, tidak berlama-lama saat makan. Kenapa demikian? Karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Terkadang orang menghabiskan waktunya untuk makan itu bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. Bisa sampai 30 menit, padahal 5 menit bisa selesai, 10 menit bisa selesai lah. Tapi karena duduknya bersandar, ya, dan lain sebagainya, ya akhirnya seperti tadi. Disebutkan dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimuhu wa huwa muhtafizun ya'kulu minhu aklan zari'an wa fi riwayatin Zuhair aklan hasisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah kurma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sibuk membagikan sambil makan kurma dengan cepat. Nah, ini. Jadi Rasul sambil makan kurma nih dengan cepat. Enggak karo, mohon maaf ya, enggak karo titi ngeleyeh, nyender, enggak. Ya. Dan dalam riwayat Zuhair makan dengan cepat tadi, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam makan ini di antara ibrohnya tadi kita katakan seseorang duduk di atas kakinya agar dia tidak berlama-lama saat makan. Ya, tidak berlama-lama saat makan. Maka ini juga diperhatikan. Ya, ini harus diperhatikan bagi kita semuanya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di poin berikutnya disebutkan di antara adab yaitu menutup wadah air, atau ada sebagian menyebutkan ya sekaligus wadah makanan saat malam sambil membaca basmalah sebelum tidur. Terdapat dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah yang mana beliau menjelaskan sami'tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghabbul ina, tutuplah bejana-bejana dan wadah air kalian. Ya. Wa auqus siqa, ya, tutuplah bejana dan wadah air kalian.
Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba, karena ada satu malam dalam satu tahun waba atau penyakit itu turun pada malam hari atau pada malam itu. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita, dan tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup. Au siqain laisa alaihi wika, atau wadah air yang tidak ada tutupnya. Illa nazala fihi min dzalikal waba, melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya. Rawahu Muslim. Jadi dalam perjalanan perputaran malam itu ada waktu di mana penyakit itu turun. Dan penyakit-penyakit ini tidak akan masuk ke wadah makanan, ke tempat makanan jika makanan itu ditutup, jika air tersebut ditutup. Ini Nabi yang menyampaikan. Makanya disunnahkan di antara adab nih kepada makanan. Kalau punya makanan yang tidak tertutup ya seperti gedang goreng, nasi, minuman yang ditaruh wadah, tutup semuanya saat malam sambil baca apa tadi? Bismillah, tutup. Ya, rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan ghaddul ina wa auqus siqa wa aghliqul bab wa atfi'us siraj. Tutuplah bejana-bejana dan tempat-tempat minum kalian. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan matikanlah lampu. Fa inna syaitan la yahullu siqaan wa la yaftahu baban wa la yakshifu inaan. Fa illam yajid ahadakum illa an ya'ruba ala inaihi 'udan wa yadhkura asmallah falyaf'al. Ya, jadi Nabi perintahkan tutup bejana-bejana kalian, tempat-tempat minum kalian, tutup pintu-pintu rumah kalian, matikan lampu. Karena setan tidak dapat membuka tutup tempat minum, pintu, dan bejana. Ya, tidak dapat membukanya. Selama membuka dan melakukannya semua dengan membaca apa tadi? Nah, jika kalian tidak dapat menutupnya kecuali dengan membentangkan sepotong ranting di atasnya dengan menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Paham? Enggak ada penutup sama sekali. Qadarullah. Ya, enggak ada satupun. Maka ambillah satu ranting dari pohon, taruh atasnya dengan menyebut bismillah. Kondisi karena enggak ada yang dipakai untuk menutup. Jelas ini. Ini dalam kondisi apa? Opsi terakhir jika sudah tidak ada penutup. Tapi insya Allah sekarang banyak. Ya, bahkan kadang kami dapati buku gawe nutup mangkok sing ono mini. Nah, meskipun ini enggak beradab terhadap buku, enggak boleh ini. Ya. Kurang beradab terhadap buku. Kemudian dari Jabir diriwayatkan ya, wa aghliq babaka, tutuplah pintu-pintu rumah kalian atau tutuplah pintu ke rumah kalian. Wa dzkurismallah, sambil membaca bismillah. Wa atfi misbahaka, dan matikan lampu kalian. Wa dzkurismallah, sambil membaca bismillah. Wa auqi siqaaka wa dzkurismallah, dan ikatlah kantung airmu sambil membaca bismillah. Jika itu ditaruh di wadah yang bisa diikat. Wa khammir ina'aka wa dzkurismallah. Ya, tutuplah wadahmu sambil membaca bismillah. Walau ta'rudu alaihi syai'an, walaupun sekedar melintangkan sesuatu di atasnya. Dan saat meletakkan apa sesuatu tadi? Dengan tetap membaca bismillah. Paham ini? Jadi nanti di rumah saat kita pulang atau para pendengar semuanya ya, masa kemudian malam mungkin masih ya sebelum ditinggal, tutup dengan apapun itu. Jika memang tidak ada satupun yang digunakan menutup, ya taruh wadah kemudian minimal yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan hukum menutup wadah bejana, makanan dan lain sebagainya adalah menurut jumhur ulama ini hukumnya adalah sunnah. Meskipun Imam Ibnu Hazm
dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengambil kesimpulan bahwa menutup bejana hukumnya adalah wajib. Lihat, sampai di tahap seperti ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ya. Makanya ini harus diperhatikan umat Islam. Ya, ini harus diperhatikan oleh umat Islam. Dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah, kita sering mendengar Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu adalah Dewan Komite Riset Islam dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Itu disebut fatwa Lajnah Daimah. Jadi fatwa dari apa? Komite Riset Islam dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Sekumpulan para ulama yang mereka bergabung di sana, yang mereka membahas masalah-masalah keumatan. Sebagaimana hal masalah ini. Apa kata fatwa Lajnah Daimah? Seluruh hadis terkait perintah ini dimaknai dengan anjuran atau mustahab atau sunnah menurut jumhur ulama. Ya. Dan ini juga disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Wallahu taala a'lam. Lah, timbul pertanyaan sekarang, Ustaz, tadi disampaikan bahwa itu di malam hari. Apakah syariat menutup bejana ini juga di waktu siang? Tadi kan Rasul memerintahkan menutup bejana di waktu malam. Lah, bagaimana dengan siang? Apakah juga berlaku? Ya, apakah juga berlaku? Perhatikan tadi, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba, karena ada satu malam dalam satu tahun al-waba atau penyakit turun di malam hari. Ya. Apalagi ada satu riwayat, idza kana junhul lail au amsaitum fakufu sibyanakum. Bila telah tiba waktu malam atau sore, di awal waktu malam, tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syaitan yantashiru hina idzin. Karena pada waktu itu setan sedang berkeliaran. Berarti apa? Maka kata Ibnul Arabi, salah seorang ulama tersohor, dan ini termaktub dalam kitab Fathul Bari. Ya, kata beliau, sebagian orang menyangka bahwa perintah menutup ini berlaku umum di semua waktu. Padahal tidak. Yang benar, perintah tersebut hanya dibatasi di malam hari, dikhususkan di malam hari. Ya. Hanya terkhusus di waktu tersebut. Jadi tidak harus di pagi hari, siang hari tidak. Hanya terkhusus di malam hari. Ya, fahimtum ya? Jadi ini yang harus diperhatikan. Sampaikan nanti kepada orang yang belum tahu. Ini ilmu. Ini sebuah ilmu. Karena dalam satu malam, dalam perputaran hari dini hari itu ada satu malam di mana wabah, penyakit itu turun. Dan makanan-makanan yang ditutup, fa insyaallah terhindarkan dari hal-hal tersebut. Minuman-minuman yang ditutup menghindarkan dari hal-hal yang demikian. Paham ini ya? Lah, mungkin juga timbul pertanyaan, Ustaz, bila di malam hari kita sudah buat minuman atau kita sudah bawa minum, kita taruh gelas, Ustaz. Qadarullah di malam hari lupa, belum kita minum dan tidak tertutup. Diminumkah atau dibuang? Ya. Diminumkah atau dibuang? Nah, diceritakan pada suatu hadis bahwa Nabi pernah disuguhi bejana berisi minuman yang tidak ditutup. Maka Nabi kemudian mengatakan, tidak sepatutnya Anda tutupi walau sekedar menggunakan sepotong ranting. Tidakkah sepatutnya ditutupi meskipun dengan apa tadi? Sebatang ranting, kata Nabi. Loh, Nabi melihat sesuatu dinasihati. Mbok yo apike, kalau kata orang Jawa, mbok yo apike iku ditutup. Nek ra enek tutup yo minimal karo ranting ditaruh di atas gelas seperti ini.
Ya, seandainya ini sudah terbuka dan nggak ada tutupnya, minimal ya, minimal taruhlah ranting di atasnya dengan membaca bismillah. Minimal ini. Itu yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya. Ya. Sahabat Jabir kemudian melanjutkan fasyariba, tapi lalu Nabi pun meminumnya. Artinya apa? Nabi tidak membuang minuman tersebut, tapi beliau tetap meminumnya. Jadi Rawahul Bukhari wa Ahmad. Maka kata Imam Al-Qurtubi bahwa hal ini adalah dalil ya, bahwa minuman atau makanan yang dibiarkan terbuka di malam hari tidak haram untuk dikonsumsi. Ya, silahkan diminum nggak apa-apa. Tapi kata Nabi apa tadi? Mbok yo apike ditutup. Meskipun dengan apa tadi? Ranting pohon. Ya, itu diantaranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan poin berikutnya. Tentang adab makan dan minum. Bila ada seorang majikan atau orang yang mengurusi rumah dan dia saat itu punya yang namanya pembantu, maka kalau bisa, kata Nabi Muhammad SAW, bahkan harus diusahakan. Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu uklatan au uklataini au lukmatan au lukmataini fa innahu waliyaharrahu wa ilajahu. Apabila salah seorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pembantunya, maka jika ia tidak mendudukkan bersamanya, hendaklah memberinya 1 atau 2 makan atau 1 atau 2 suapan, karena ia telah mengurus panasnya dan pembuatannya. Perhatikan ini adab kepada pembantu dalam masalah makan. Pembantu ya hendaknya diperlakukan dengan baik meskipun dia adalah seorang pembantu. Siapa tahu nanti antum-antum semua ya panjenengan semua ini ya berada di posisi majikan atau posisi yang lain. Lah Islam mengajarkan hendaknya seorang majikan yang punya pembantu kalau makan itu mereka diajak duduk makan bareng. Ayo makan bareng. Ya makan bareng-bareng. Kalau tidak memungkinkan, maka ambilkan mereka 1 suapan, 2 suapan ya, apa yang dimasak itu agar mereka juga ikut merasakannya. Atau ada yang bagus, wis opo sing mau masak mak emo, enggak usah bingung, enggak usah sungkan. Nah, ada juga majikan seperti itu. Masya Allah ini luar biasa. Makanya pentingnya kita memperlakukan semua makhluk Allah dengan baik. Semua manusia dengan baik. Bahkan dengan binatang kita disuruh berbuat baik. Apalagi manusia. Ya, itu diantaranya. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun. Kemudian kita lanjut adab makan berikutnya, yaitu mendahulukan makan malam ketika bersamaan dengan waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya." Jika makan malam sudah dihidangkan, sedang iqamat salat sudah dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam. Paham ini? Ya. Disebutkan sekali lagi dalam riwayat yang lain, idza quddimal asya, apabila makan malam sudah tersaji, fabda'u bihi, maka dahulukanlah makan. Qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum ya dari salat maghrib, wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim. 2 hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika makanan sudah dihidangkan, perhatikan catatannya apa ini? Makanan sudah dihidangkan dan iqamah salat sudah dikumandangkan. Mana yang harus kita dahulukan? Maka dahulukanlah untuk menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Tetapi ya ojo nakal, jangan kemudian nek ben ono adzan malah nyepakno panganan. Nah,
Ini juga nggak bener. Atau ben wayah menjelang adzan kurang 2 menit, siap-siap nyiapno makanan. Ya. Karena posisi seperti ini bisa terjadi. Contoh diantaranya saat kita bertamu. Ya. Atau saat safar, kita nggak tahu, nggak bawa jam, duduk, tiba-tiba ternyata sudah adzan dan makanan sudah siap. Maka jika sudah demikian, makanlah terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena sejatinya ketika kita makan dengan tenang, selesai makan dengan tenang kemudian sholat, akan membantu untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ya, akan membantu meraih kekhusyuan di dalam sholat. Bahkan Nabi pernah menyebutkan kalau berangkat ke masjid jangan sambil berlari meskipun adzan atau iqamah sudah dikumandangkan, benar? Apa ibrahnya? Agar bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Kemudian diriwayatkan dari sahabiah Aisyah, istri Rasulullah, beliau menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbath atau akhbasan. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi orang yang menahan kencing atau pula air besar. Ketika sholat kemudian kita pengen buang air besar atau buang air kecil, batalkan, sudah ambil. Kalau tidak, kita tidak akan merasakan kekhusyuan dalam sholat, kurang ngempet. Atau juga apa? Makanan telah dihidangkan. Ya. Lah, tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekali lagi pelajaran berharga dari hadis ini yang pertama, apabila waktu salat maghrib tiba, makanan tersaji, dahulukan makanan. Ya. Apalagi jika kondisi kelaparan. Tetapi jika kondisi perut masih kenyang mungkin, ya masih kenyang. Apalagi waktu maghrib itu sangat terbatas. Ya, waktu maghrib sangat terbatas, kita nggak dapat sholat berjamaah. Sudah kenyang ini kita, ya maka datangi dulu sholat maghrib, insya Allah. Karena orang sudah kenyang nggak mengganggu ke konsentrasi. Tapi adapun jika perut lapar, makanan sudah tersaji, maka apa tadi? Makan terlebih dahulu. Insya Allah itu lebih utama. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi santap makan itu lebih didahulukan, lebih utama daripada sholat jika kondisi kita benar-benar kelaparan. Paham? Ya, paham ya? Ketika benar-benar kelaparan, sangat butuh dengan makan. Karena kita orang yang sangat kelaparan nggak akan bisa menegakkan tulangnya dengan baik. Terkonsentrasi pada makanan, apalagi makanan sudah tersaji. Namun jika kondisi tidak membutuhkan makanan seperti udah kenyang, ya, maka kalau bisa dahulukan apa tadi? Ini diantara catatan yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan. Di antaranya poin berikutnya adalah cara makan dari talam. Tahu talam? Talam itu kalau kita sebutkan istilahnya makan wadah-wadah yang besar, ya. Kalau orang Jawa nyebutnya lengser. Wallahu alam, kalau di Tuban namanya itu. Kalau di sini saya kurang tahu. Ya wadah besar. Dulu kita pernah ada makan berjamaah, buka puasa akhir, ya pakai nampan besar, ya itu disebut dengan talam. Ya kalau biasanya orang beri nasi Arab, naik kebuli, entah itu nasi biryani dan semisalnya, itu nasi buahnya kemudian lauknya taruh atasnya. Nah, itu namanya wadah ini yang disebut dengan talam. Disebutkan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian memakan makanan, fala ya'kul min a'las safhah atau sahfah. Jangan kalian makan dari bagian tengah talam tersebut. Walakin liya'kul min asfaliha. Tetapi hendaklah memulai dari makan bagian pinggirnya. Fa innal barakata tanzilu min a'laha. Karena keberkahan itu terdapat di bagian tengahnya. Dalam riwayat lain disebutkan al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Keberkahan tersebut turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafiyatihi wala ta'kulu min wasatihi. Maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan dari tengahnya. Ada bertanya, Ustaz, dua hadis tadi menjelaskan bahwasanya berkah makanan di tengah. Kenapa enggak kita makan dari tengah? Kok justru makannya dari pinggir? Tak ulangi lagi hadisnya. Ya. Idza akala ahadukum, apabila kalian makan ta'aman, sebuah makanan, fala ya'kul min a'la sahfatihi. Janganlah makan dari tengah-tengah apa tadi? Talamnya. Walakin liya'kul min asfaliha, tapi makanlah dari pinggirnya. Fa innal barakata tanzilu min a'laha, karena keberkahan turun di tengahnya atau di bagian tengahnya. Lihat, berkahnya turun di mana tadi? Tengah. Dalam riwayat lain, al barakatu tanzilu fi wasatit ta'am, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafiyatihi, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatihi, dan jangan dari tengahnya. Ada juga sebuah riwayat, dari riwayatkan Imam Abu Dawud. Kulu min jawani biha wada'u dirwataha yubarak fiha. Makan dari pinggirnya dan tinggalkanlah terlebih dahulu bagian tengahnya. Niscaya akan diberkahi padanya. Alasannya yang pertama, bahwa makan yang dimulai dari sampingnya ini akan mendatangkan keberkahan di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini. Karena ini bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa makan di atas talam ini identik dengan makan sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Kita makan banyak, maka di antara bentuk adab memuliakan orang, bentuk adab makan bersama dimulai dari samping. Itu namanya punya unggah-ungguh dalam makan berjamaah. Diambil dari mana tadi? Samping, pinggir, bukan dari tengah langsung. Sehingga nanti nyampe tengah bareng-bareng mendapatkan keberkahan bersama-sama. Fahim tuh? Nah, itu diantaranya. Ya. Jadi itu diantara tujuannya. Dan tidak menunjukkan bentuk seseorang itu rakus. Ya. Bentuk kalau orang itu tidak rakus terhadap makanan. Dia ambil dari, bukankah Rasulullah pernah menyebutkan kul biyaminik wa kul mimma yali, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat dengan kalian. Yang dekat mana? Ya bagian pinggir yang ada depan kita. Bukan langsung dari tengahnya. Fahim tuh? Itu diantaranya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya. Apa yang dibaca dan dilakukan ketika makan makanan atau minum susu? Ada doa, ada penanganan khusus, ada adab yang khusus dalam masalah minum susu ini. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kamu makan makanan, maka hendaknya membaca Allahumma barik lana fihi wa'at'imna khairan minhu. Ya Allah, berilah kami keberkahan di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Dan jika ia diberi minum susu, maka hendaklah ia membaca Allahumma barik lana fihi wazidna minhu fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'am wasyarab ilal laban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalamnya dan berilah kami tambahan
daripadanya. Ya, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu diantara doanya. Saya ulangi, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Fa inna laisa syai'un, karena tidak ada sesuatu yujzi'u minat ta'am wasyarab, yang cukup mewakili makanan dan minuman sekaligus, ilal laban, kecuali susu. Sing mareki tur nggarai apa? Kalau orang minum itu tujuannya untuk apa? Menghilangkan dahaga, kecuali susu. Tapi ingat, susu bukan karamel dan sebagainya. Kita kan sering salah dalam memahami. Beli susu kaleng itu kan ditulis karamel. Nah, tapi nganggep itu adalah susu. Ya beda nanti konsepnya. Yang dimaksud ini benar-benar susu. Ya. Alhamdulillah ya banyak sekarang yang jual ya. Ada susu kambing dengan berbagai macam jenisnya, ada susu sapi berbagai macam jenisnya, mulai dari segar, mulai dari yang sudah bubuk dan semisalnya. Tetapi juga apapun itu tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah, janganlah berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan. Meskipun hukum asalnya, meskipun secara asalnya bagus, jika berlebihan juga tidak bagus. Ya, jika berlebihan juga tidak bagus. Orang makan daging itu bagus. Ya, tapi makan daging, nggak pernah makan sayur dan diimbangi yang lain, tentunya juga kurang baik. Karena tubuh selain membutuhkan protein hewani juga membutuhkan yang lain. Paham ini ya? Ini harus dipahami. Makanya juga bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau di negara kita ada dokter, ada ahli gizi, ya ada ahli gizi. Tanya dari makanan ini proteinnya berapa, ini berapa, sehari manusia itu kebutuhannya berapa, lu sampai seperti itu. Saya itu pernah melihat orang itu yang sampai makannya ditakar. Tahu ditakar? Ditakar itu ditimbang bener-bener. Oh, nasi cukup 1 centong, cukup karena mengandung karbonnya sudah sekian. Ini sudah mencukupi untuk tubuh. Kemudian dagingnya itu sekian gram, cukup untuk 1 tubuh. Kemudian sayurnya sekian gram. Tapi nek santri ya gak iso ngono. Santri njaluk request ngono ya repot nanti. Ustaz, untuk 4 sehat 5 sempurna harus ada daging ayam, sapi, sayur. Tiap hari 3 kali sehari seperti itu, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Yang penting nanti 1 bulan bisa dihitung itu berapa, kan gitu. Pagi daging ayam, siang daging sapi, malam daging unta gitu ya, impor. Ya, insyaallah. Ya. Karena di sini ya enggak ada daging unta, maka daging Jawa, tahu, tempe. Itu daging Jawa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari untuk minum susu ini berbeda. Di antara doa yang dibaca tadi apa? Allahumma barik lana fihi. Kemudian apa? Nah, itu di antara doa yang kita baca. Wazidna minhu. Itu yang hendaknya dibaca oleh seorang muslim. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu di antara doanya. Kemudian disebutkan pula dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba labanan tsumma da'a bima'in fatamadmadha wa qala inna lahu dasaman. Nabi itu pernah minum susu, lalu beliau minta air kemudian berkumur-kumur dan beliau bersabda, sesungguhnya iya susu itu berlemak. Jadi ini di antara anjuran, ketika kita habis minum atau makan sesuatu yang berlemak, dianjurkan untuk berkumur-kumur setelahnya. Ya, ini diantara ibrah dari para ulama bahwa sekali lagi setelah makan atau minum sesuatu yang berlemak, maka tugasnya adalah apa tadi? Berkumur-kumur. Ya.
Itu diantara ibroh. Jadi kalau habis makan yang berlemak, silahkan berkumur-kumur terlebih dahulu. Tetapi yang perlu kita ingat sekali lagi, ya, minum susu itu bagus, tapi juga tidak boleh berlebihan, dan juga harus tahu kondisi, karena karakter hewan atau kambing atau susu apapun juga memiliki karakter tertentu. Kita harus tahu kandungannya, ya. Kalau susu ini bagaimana, itu biasanya nanti ada yang namanya ahli gizi, yaitu biasanya memahami hal-hal yang demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini seputar minum susu. Jadi harus kita pahami, harus kita mengerti, ya. Kemudian kita lanjutkan apa yang dibaca setelah makan. Dari Mu'ad bin Anas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa orang tersebut. Dalam agama kita, yang pertama itu adalah kita diperintahkan untuk berdoa. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah. Mukh itu otak. Inti dari ibadah itu adalah doa. Silakan diperhatikan. Salat dari awal sampai akhir itu isinya doa. Setiap melakukan aktivitas apapun, doa. Masuk rumah, itu doa. Keluar rumah, doa. Masuk masjid, doa. Keluar masjid, doa. Masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Naik kendaraan, doa. Jalan menanjak, doa. Jalan turun, doa. Ruku, doa. Sujud, doa. Doa semua isinya. Menunjukkan apa? Sebuah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan yang kedua, selesai melakukan aktivitas apapun, memuji Allah Jalla wa'ala. Makanya memuji Allah itu adalah sesuatu amalan yang luar biasa. Bukankah dalam sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Bukankah kalimat yang dicintai oleh Allah diantaranya? Subhanallah walhamdulillah. Ya, kalimat yang dicintai. Bahkan kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan, dicintai oleh Allah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ucapan-ucapan pujian kepada Allah adalah kalimat-kalimat yang utama, kalimat-kalimat yang mulia. Memuji Allah, memuji Allah. Karena Allah yang berhak dipuji, manusia apa? Enggak. Maka jangan jadi manusia yang gila pujian. Enggak baik. Manusia itu kalau dipuji, bahaya. Kan soalnya juga disebutkan dalam kajian para asatidz yang lain, ya, guru-guru yang lain, para pengajar yang lain. Bahkan bagaimana sikap Nabi saat dipuji, ya. Itu dijelaskan nantinya. Lah, kembali kepada doa tadi. Jadi kalau kita selesai makan, maka yang kita ucapkan adalah doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lah kalau kita baca doa ini setelah makan, Masya Allah, kenyang dapat, tapi nggak boleh kekenyangan, ya. Wis gak luwe maneh, ditambah apa lagi? Dosa-dosanya ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, wis mangan, dosanya diampuni. Luar biasa ini. Dan kita bisa mendapatkannya setiap waktu. Nah, habis ini kita makan. Makan, dapat hilang laparnya, dapat ampunannya. Ustaz, apakah ini hanya berkaitan dengan makan nasi? Lah, makan apapun. Camilan. Ya mungkin ya Mas Rizky contohnya, ya.
itu pengen mendapatkan, Ustaz, saya pengen makan biar dapat ampunan. Yo didik enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya mungkin ya habis nanti ke dapur nyimpen cabai di saku. Bismillah. Baca doa ini. Boleh? Boleh. Karena itu masuk makan enggak? Makan. Ya, awet itu nanti. Ya, satu kali gigitan bertahan itu, Masya Allah kan. Ya, baca doa. Hilang pedesnya lagi bermelek yang dilisak cokotan maleh. Oh, dapat barokahnya, dapat segernya, dapat nggak ngantuknya, Masya Allah itu. Masya Allah itu. Kalau cabai hijau kurang, cabai merah, rawit. Jadi nggak hanya berlaku untuk makanan berat. Makanan ringan juga demikian. Makanya pernah kita sampaikan, jika memang makan cabai itu dikatakan makan, maka juga harus menggunakan tangan kanan. Nggak boleh pakai tangan kiri. Khususnya pecinta gorengan yang tidak lengkap tanpa sebuah pedesan. Ya. Biasanya tahu kanan, cabai kiri. Ya, jangan. Ya tangan kanan semuanya kalau makan. Itu yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qol. Apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menyingkirkan hidangannya, maka beliau membaca doa. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik tanpa bisa diberi kecukupan. Ya. Ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan wahai Tuhan kami. Juga ada doa-doa yang lain. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu mahrajan, dan lain ini diantara doa-doanya doa setelah makan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini insyaallah yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Sekali lagi beberapa hal yang harus kita pahami, ya. Hendaknya kita pahami, beberapa hal yang perlu kita mengerti, hendaknya kita mengerti, dan apa yang sudah kita mengerti senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa diamalkan itu ibarat sebuah yang berdaun lebat dan berbuah. Jika ilmu itu dipelajari dan diamalkan. Tetapi bila ilmu tidak diamalkan, al ilmu bila amalin kasyajari, seperti sebatang pohon. Ya, kasyajari, penuh dengan dedaunan, bila samari, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. Apa yang bisa dimanfaatkan? Hanya kerindangannya. Kerindangannya pun bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka amalkan ilmu yang kita punya. Didik, amalkan. Didik, amalkan. Ya, bukankah tujuan diturunkannya Al-Quran liyu'mala bih, untuk diamalkan. Begitu pula apa yang diajarkan Rasulullah bukan sekedar sebagai pengetahuan, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita udah tahu dapat beberapa poin ini, amalkan. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bersandar nanti saat makan. Ya, baca doa. Selesai makan, baca doa. Ya. Selesai makan, baca doa. Jangan berlama-lama di majelis makan. 5 jam. Gitu kan. Padahal makannya gur kentang setengah piring. Gitu. Nah, itu bisa dihabiskan dalam tempo yang singkatnya. Gitu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini insyaallah poin pembahasan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.